saya depan Pak Jokowi, gue iseng nih ngomongnya. Pak, zamannya, saya kasih tahu gambarnya ke Pak Jokowi waktu itu, karena saya posisi bawah ya. Pak, tahu nggak Pak kenapa Pak? Kenapa Pak SBY tidur aja pertumbuhannya 6? Gue seneng kan? Kalau zaman ke SBY, Pak SBY nggak berani ngomong gitu ya. Tapi Bapak bangun infrastruktur di mana-mana, pertumbuhannya 5, salahnya di mana? Anda lihat yang merah tuh, zaman Pak Jokowi sana rata-rata rendah, sempat negatif sebelum krisis. On average nol, jadi ekonomi dicekik. Untung kita nggak mati. Habis itu kita balik di bulan Maret 2021 dibalikin ke atas. Itu pemerintah naruh uang 300 triliun di bulan Mei 2021. Aktornya di situ Luki Alfirman tuh, lupa dia rupanya. Rupanya dia nggak ngerti juga, di perintah dijalanin aja. Dan kayak lu belajar Pak Luki, kalau itu kenapa ya? Habis itu Anda lihat yang biru tumbuh kan, dari nol, dari negatif, tumbuh lagi positif. Itu yang menyelamatkan kita. Tapi gambaran utamanya adalah, zamannya Pak Jokowi, real sektornya hampir nggak tumbuh, dicekik, sementara government sektornya jalan. Ini udah kan tadi kita lihat apa? Di sini, di Cina. Ngomong apa nih? Sekarang laju pertumbuhan ekonomi kita berapa? Walaupun udah bagus, masih di bawah rata-rata laju pertumbuhan sebelum krisis. Jadi zaman Pak Harto lebih bagus dari sekarang. Apa artinya? Kita balik lagi ke orde baru. Setuju? Enggak kan? Kosnya udah mahal, kita nggak balik lagi. Cuman kalau kita lihat aktivitas ekonominya sebelah kanan kita ya, lebih banyak ditopang oleh kalian sektor yang bernilai tambah rendah. Di sini bilang service ya, itu tumbuhnya share-nya 54. Sementara sektor manufacture share-nya turun terus, yang disebut industrialisasi. Terus pertanian juga turun tapi masih stabil di 13,4 terus setelah krisis. Ini sebenarnya transformasi ekonomi dari negara agriculture ke ekonomi manufacture. Harusnya agriculture turun terus ke level yang rendah, manufacture naik terus. Ini nggak terjadi di kita sehingga setelah krisis ekonomi kita tumbuhnya lambat. Jadi ke depan kita harus teruskan transformasi ekonomi. Ya bukan berarti agriculture dimatiin. Agriculture lebih sedikit orangnya, tapi lebih produktif gitu. Seperti program-program food estate segala macam, nggak apa-apa. Tapi yang sana nggak boleh dilupakan. Next. Nah, strategi ekonominya gimana? Ini kita lihat Metronomics. Sebenarnya gue juga nggak ngerti Metronomics sih. Ya pas waktu itu belajarlah sedikit supaya dekat sama presiden lah. Tapi setelah saya baca, bagus juga rupanya Metronomics. Dia ada 3, fiskal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, stabilitas nasional yang dinamis. Jadi pemerataan manfaat pembangunan dan stabilitas nasional yang dinamis itu tumbuh kalau kita memberi program-program utamanya langsung ke rakyat. Jadi yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang 1, 2 sudah jalan. Kan orang-orang waktu MBG buat apa sih? Banyak gitu kan. Bangun sekolah buat apa sih? Banyak yang gitu kan. Pasti Leo juga kritik tuh di TV-nya tuh. Programnya salah. Tapi yang 2 ini, untuk ini, kalau nggak ini, yang pertumbuhan ekonomi yang tinggi nggak bisa stabil. Kemarin demo besar waktu itu ya. Tapi kalau nggak ada ini, demonya lebih besar lagi. Tapi Anda perhatikan, ketika yang ketiga pertumbuhan ekonomi abaikan, tetap aja labil kan. Jadi langkah 1, 2, 3 udah ada. Sekarang kewajiban saya menghidupkan yang pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Supaya semuanya lengkap. Udah kelihatan kan ketika kita coba dorong itu, orang udah senang sekarang, ada optimisme. Mudah-mudahan optimismenya betul-betul terwujud. Tapi kita
barengi dengan tindakan yang nyata. Jadi, gimana cara menciptakan pertumbuhan yang tinggi? Mesin pertumbuhan semuanya harus kerja selaras, semuanya hidup ya. Jadi, next coba kasih lihat gambarnya. Next. Ini saya tunjukin nih, ini gambar gampang-gampang susah. Kalau Leo mah nggak ngerti ya, Leo. Gue ajarin sekarang lo. Ini nggak live kan ya? Aman kan ya? Ini gambar pertumbuhan uang M0 yang merah. Yang biru adalah pertumbuhan kredit. Anda lihat dari zaman Pak SBY, zaman Pak Jokowi ke sana. Pada waktu zaman Pak SBY, yang merah rata-rata tumbuhnya kencang tuh di atas. Itu sekitar 17% lebih. Akibatnya yang biru itu tumbuhnya juga rata-rata kencang, 22%. Kredit tumbuhnya on average 22% sepanjang zamannya Pak SBY. Artinya apa? Ini enggak jelas. Artinya apa? Enggak jelas juga. Enggak jelas. Kita lihat aja ya. Yang gede loh, lo beli yang gede. Mas, keuangan ada duit kan? Nanti kalau saya pergi dibeliin yang gede tuh, sortan gede. Jadi lupa jadinya. Zamannya Pak SBY, private sector yang hidup. Government-nya santai-santai aja. Makanya Anda lihat debt to GDP-nya turun terus sampai 23% dari 30 turun terus. Kalau saya depan Pak Jokowi, gue iseng nih ngomongnya. Pak, zamannya. Saya kasih tahu gambarnya ke Pak Jokowi waktu itu. Karena saya posisi bawah ya. Pak, tahu nggak Pak kenapa Pak? Kenapa Pak SBY tidur aja pertumbuhannya 6? Gue seneng kan? Kalau zaman ke SBY, Pak SBY nggak pernah ngomong gitu ya. Tapi Bapak bangun infrastruktur di mana-mana, pertumbuhannya 5. Salahnya di mana? Anda lihat yang merah tuh, zaman Pak Jokowi ke sana rata-rata rendah. Sempat negatif sebelum krisis. On average nol. Jadi ekonomi dicekik. Untung kita nggak mati. Habis itu kita balik di bulan Maret 2021 dibalikin ke atas. Itu pemerintah naruh uang 300 triliun di bulan Mei 2021. Sektornya di situ Luki Alfirman tuh, lupa dia rupanya. Rupanya dia nggak ngerti juga, di perintah dijalanin aja. Dan kalau lu belajar Pak Luki, kalau itu kenapa ya? Habis itu Anda lihat yang biru tumbuh kan, dari nol, dari negatif, tumbuh lagi positif. Itu yang menyelamatkan kita. Tapi gambaran utamanya adalah zamannya Pak Jokowi, real sektornya hampir nggak tumbuh, dicekik, sementara government sektornya jalan. Jadi kita lihat apa? Di sini, private led growth. Jadi sektor swasta yang dorong, di sana government. Jadi selama 20 tahun terakhir, ekonomi kita mesinnya pincang. Baru tahu ya? Pak Leo baru tahu rupanya. Makanya lain kali undang gua. Oh, terus sekarang udah Menko, udah menteri, nggak bisa lo. Kemarin sebelum menteri lo undang. Sekarang, kalau kita tumbuhin dua-duanya gimana? Saya punya private 6, sama government pasti ada kan? Pasti 6 lebih, gampang. Saya dibilang sombong, lu sombong lu ngomong begitu, emang gampang? Ya, sistem ekonomi biasanya lambat berubah. 2 generasi belum tentu berubah behaviornya. Kalau saya kasih begini, tumbuh, kalau kasih gitu, lambat. Buktinya apa? Kemarin waktu zamannya Pak kelihatan dikit ya, nih kelihatan dikit ya. Pak Prabowo, dia mewarisi di sini. Mewarisi di sini. Saya pikir tadinya udah insaf naik ke sana. Udah positif. Tapi ditekan juga ke bawah. Habis itu
Ini bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus 2025 diarahkan ke negatif lagi, jadi real sektornya dicekik lagi. Rakyat langsung merasakan tekanan di perekonomian, ya kalau udah kesel mereka turun ke jalan kan. Jadi itu bukan protes karena politiknya kacau, tapi karena ekonomi mereka susah. Kalau nggak cepat-cepat diperbaiki, nggak akan berhenti itu demo dan kita akan susah terus ke depan. Saya gelontorin 200 triliun tuh, dampaknya udah kelihatan. M0-nya udah sekarang tumbuh 13,2%. Artinya apa? Gelontoran uang saya sudah menambah likuiditas di sistem finansial kita secara signifikan. Saya akan monitor itu dari bulan ke bulan seperti apa. Kalau kurang, saya tambah lagi. Saya masih punya uang banyak. Ngomongin Menteri Keuangannya. Dulu miskin, sekarang kita punya. Kenapa? Ini udah mulai gerak ke ekonomi ya. Kita lihat Mandiri dari 55 triliun udah serap 74, udah disalurin. BRI udah 62, BN 50, BTN 19. Katanya sekarang udah full. Karena saya bilang 19 tuh jelek amat. Kalau dulu, saya bisa sekarang 100. Mau ketemu saya mau laparan, tapi ntar dulu. Saya bilang 25 kalau nggak bisa serap, gue pindah ke tempat lain. Uangnya, dianya juga kali ya. BSI baru 55%. Tapi ini sudah masuk ke sistem dalam bentuk tambahan kredit. Mandiri misalnya udah bilang saya tumbuhnya kreditnya dari 8% naik ke 11%. Kan udah lumayan tuh. Kita dorong terus nanti biar tumbuhnya makin cepat. Nggak maksa, tapi dengan memberi sistem uang di perbankan sehingga banknya terpaksa menyalurkan kredit. Next. Berikutnya. Nah, ini gambar apa? Ini gambar uang pemerintah di bank sentral. Jadi selama ini bilang nggak punya duit, tuh duitnya numpuk. Itu dari bulan ke bulan sempat 800 triliun, tuh 2003 800 triliun sana. 2004, 2005 peaknya sempat 650 triliun cash. Nganggur di sana. Yang saya lakukan adalah menyalurkan ke sistem ke perbankan sehingga dari sana turun ke sana sekarang. Tapi uang saya nggak hilang, uangnya masih punya saya, tapi tempatnya beda. Sekarang tempatnya di perbankan. Saya pernah bilang dulu, Pak Jokowi ya, Pak salurin ke Pak Presiden, salurkan uang Anda sebagian ke sistem perekonomian. Loh bedanya apa? Kan sama juga nggak belanja. Pak, kalau uang Bapak di BI, dosa Bapak dua. Pertama, Bapak nggak bangun ekonominya. Yang kedua, private sector juga nggak bisa menggunakan uang itu. Kalau Bapak taruh uangnya di perbankan, komersial bank, misalnya Himbara, Bapak tinggal satu dosanya. Ya kalau Bapak nggak bisa percepat penyerapan anggaran ya, Bapak nggak ngebangun. Tapi dosa yang kedua sudah hilang. Sekarang private sector bisa menggunakan uangnya untuk mendorong perekonomian. Oke, next. Berikutnya. Ini saya mau nunjukin aja. Kan saya salurkan uang pemerintah pusat. Tahun depan anggaran ada efisiensi, di mana anggaran ke daerah saya kurangin. Mereka datang ke saya marah-marah, wah kenapa dipotong, kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini. Mereka nggak kekurangan uang, bahkan kelebihan. Coba Anda lihat. Pemerintah daerah tuh, yang di bawah pemerintah pusat tuh, terus ya itu, geser kanan dikit. Itu sekarang bulan Agustus punya 254 triliun. Nganggur di perbankan mereka. Di bank-bank daerah. Terus kalau mau lihat, oke ini kan nanti dihabisin katanya. Lihat Desember 2024, mereka punya 92 triliun, itu yang geser sedikitnya. Nganggur, artinya nggak dipakai tuh. 2023 Desember, lihat tuh 103,9 triliun. Jadi harusnya kalau saya potong pun nggak apa-apa. Harusnya, tapi mereka protes, wah uang saya kurang, saya nggak tahu ditaruh di mana uang itu, dalam bentuk apa, simpanan siapa, tapi nanti akan saya periksa. Jadi saya bilang ke mereka sih,
Ya, Anda boleh naikin, minta uang tambahan, boleh saya kasih. Kalau penyerapan anggarannya bagus dan nggak ada lagi penyelewengan. Pertengahan tahun depan saya akan tambah uangnya, saya kira gitu. Jadi kita tidak menutup mata terhadap keadaan di sistem perekonomian. Yang saya inginkan bukan motong uang mereka, tapi memastikan uangnya dibelanjakan tepat waktu supaya daerahnya tumbuh. Sama di pusat juga sama, pusat seperti daerah seperti itu. Ya harusnya ekonominya tumbuh lebih bagus. Itu yang kita targetkan. Jadi gue bukan orang jahat, Pak Leo, baik-baik. Next. Coba lagi, ini sama nih di bangunan. Cuman yang agak aneh nih, kalau saya mau kritik-kritik, wah, pemerintah pusat banyak duitnya ya. Coba itu Desember 2024, yang di simpanan berjangka ada 204 triliun. 2023, 204 triliun juga. Sekarang, yang di berjangka tuh ada 285,6 triliun. Uang apa itu? Nanti kita akan investigasi. Jangan sampai uang nganggur juga punya saya taruh di perbankan. Tapi kalau saya tanya anak buah saya, nggak tahu tuh uang apa. Mungkin pada ngibul ya. Kalau kita uang apa itu? Ya, nanti kita kejar. Dia nggak akan ngaku. Tapi gitu, cash cukup banyak di tangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Cuman cara belanjanya belum optimal. Itu akan kita perbaiki sebelum kita gerakan kebijakan-kebijakan yang lain. Satu lagi, tadi kan fiskal moneter. Satu lagi apa? Saya akan memperbaiki juga iklim investasi. Ini udah klise kan, setiap 20-an tahun tuh ada ini, ada itu, nggak beres-beres tuh, peraturan bertumpah tindih, izin banyak, ini nggak selesai-selesai. Tuh teman ada yang bilang ke saya, kamu cuma juru bayar, kamu nggak bisa apa-apa. Ya Rocky Gerung ya bilang gitu ya. Biar aja. Itu kritik yang bagus. Cuman saya bilang, saya akan bikin tim di bottlenecking dengan Menko Perekonomian dan menteri-menteri yang lain. Nanti di situ kita akan terima pengaduan dari para pelaku bisnis dan akan kita sidangkan gelar perkara setiap minggu. Saya akan di sana. Harusnya nanti kebijakan-kebijakan yang salah di lapangan, kalau dikeraskan gampang, bagus nih, lapangan kan beda. Kebijakan-kebijakan di lapangan menghambat pertumbuhan ekonomi akan kita bereskan. Jadi akan ada perbaikan struktural yang berkesinambungan. Orang tanya kan, emang lu bisa? Oh, saya pernah mimpin tim di bottlenecking di Menko Perekonomian, dulu 3 Menko ya, di Menko Perekonomian, tapi ada atasnya Menko Maritim dan Menko Polhukam. Saya sudah menyidangkan 193 perkara yang selesai, itu link ke investasi sebesar 890 triliun rupiah. Jadi saya udah kayak hakim, tingkatnya udah tingkat Abu Nawas. Nggak ngerti kenapa tingkat Abu Nawas? Kenapa tingkat Abu Nawas? Dulu waktu ada cerita kan, Abu Nawas disuruh meriksa yang mana orang yang bohong, yang mana yang enggak. Dikasih lah, dia dikasih minyak, terus orangnya suruh pegang itu. Yang berdosa, yang salah, dia nggak berani megang. Yang nggak berdosa dia pegang, berani. Habis itu kan Abu Nawas bisa nentuin yang salah yang ini, karena nggak berani megang, tangannya kering. Kalau saya beda. Dalam setiap sidang itu kan ada gelar perkara, kiri, kanan, ini yang berlawanan. Udahnya kan salaman setelah selesai. Saya bisa ngerasain yang salah yang mana. Tangannya dingin. Tangannya dingin banget. Oh ini tangannya dingin, oke. Anak buah saya polisi kan. Lu periksa yang si ini, latar belakangnya apa, tangannya dingin enggak? Tawan dia yang salah. Jadi lumayan lah, gue ada hakim tingkat Abu Nawas nih. Jadi strategi semuanya sudah ada. Ini bapak-bapak ibu-ibu tahu semua lah pasti. Ya dari tahun ke tahun udah ada. Tapi kita akan pastikan implementasinya betul-betul jalan. Nanti dari protes atau masukan dari dunia pelaku, dunia usaha secara langsung. Next. Ini bosan ya?
Jadi APBN kita akan dijaga, ini kita ngomong APBN sedikit, untuk mendukung agenda pembangunan, mewujudkan kesejahteraan, dan meredam gejolak shock absorber. Makanya selalu ada, di situ ada subsidi. Orang bilang kan subsidi jelek buat ekonomi, tapi kita mesti ingat, nggak semua orang kita bisa menikmati kue ekonomi dari pertumbuhan ekonomi kita. Jadi kita tetap saja harus menopang orang-orang yang belum beruntung. Next. Ini ke relasi APBN, yang jelas gini, angkanya udah pernah diumumkan berkali-kali. Tapi yang jelas begini, media selalu nanya, apakah Anda akan menembus 3%? Saya tidak akan pernah menembus angka defisit GDP 3% sekarang. Nanti kalau udah 8 mah nggak apa-apa kali. Kalau tumbuhnya 78 nggak apa-apa. Cuman gini, standar 3% itu ditetapkan secara arbitrary menurut saya. Coba Anda lihat negara Eropa, ada yang 3%, nggak ada, lebih semua. Debt GDP ratio-nya berapa? 80-100% rata-rata. Amerika hampir 100%, Jepang 200%, semuanya besar. Singapura apalagi, besar sekali. Kita cukup prudent, 3% dan di bawah 60, di 40% sekarang. Itu akan kita jaga terus. Karena rupanya itu media barat, pengamat-pengamat ngincer saya. Ini Menteri Ekonominya ngerti apa enggak nih? Coba kita jebak 3%. Begitu saya lewat 3%, mereka akan hantam saya habis-habisan. Menteri Keuangan yang baru bodoh, nggak ngerti fiscal sustainability, kata gitu kira-kira. Makanya saya jaga dulu, saya ikutin mereka dulu. Tapi nanti kalau tumbuh kenceng, ya mungkin kita. Tapi kalau udah tumbuh kenceng, saya nggak perlu defisit besar-besar. Kenapa? Pajak saya bagus pendapatannya. Nah, sekarang saya dalam upaya memperbaiki jajaran pajak dan bea cukai. Tapi ada stick and carrot-nya. Saya bilang ke jajaran pajak saya lupain yang ke belakang-belakang, kita fokus ke depan. Kalau Anda bisa naikin rasio pajak ke PDB sampai level yang cukup baik, saya akan minta bonus presiden, sama dengan bea cukai. Tapi kalau di bawah, harus siap-siap aja lu. Kira-kira gitu. Harus fair kan? Tapi saya percaya, mereka sebetulnya banyak orang baik juga. Cuma orang baiknya biasanya di pinggir. Saya akan masukin yang baik ke tengah sekarang, supaya lebih berperan di pengumpulan pajak kita. Jadi ini dijaga di sini seperti ini, tapi ke depan akan lebih baik lagi. Apalagi rupanya beda tuh, tax ratio pada waktu private driven sama government driven growth itu beda. Kalau itu private, itu lebih tinggi 0,5% dibandingkan dengan government. Mungkin waktu pemerintah kalau bangun minta diskon terus kali, kalau swasta kan enggak. Jadi dari situ aja saya bisa dapat 110 triliun lebih. Tahun depan hampir otomatis tanpa ngapa-ngapain, dengan cara menghidupkan sektor swasta saja. Next. Jadi APBN kita dioptimalkan untuk pemerataan keadilan, ada program perlindungan sosial, ada program pertumbuhan semakin merata, ada penciptaan lapangan kerja dan penurunan kemiskinan hingga pelosok. Jadi begini, saya nggak akan panjang-panjang mungkin. Dengan strategi yang saya sebut tadi, dengan APBN yang sedikit ekspansif tahun depan, tapi masih menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian, kita akan tumbuh dengan lebih cepat dibanding tahun ini. Tahun depan sih saya pikirkan berapa? Paling 6 loh, mendekati 6% atau lebih sedikit. Saya akan minta hadiah ke presiden. Tapi kalau nggak tercapai, gue dipecat kali. Fair game. Tapi saya yakin, kalau real sector saya dijaga, barang-barang selundupan saya tutup. Yang suka main selundup, saya tangkap. Bentar lagi ada penangkapan besar-besaran. Saya nggak peduli di belakangnya siapa. Di belakang saya presiden kan, paling tinggi kan ya, paling tinggi di sini. Pasti beres. Rokok saya akan beresin. Tekstil, jadi rokok. Habis itu tekstil, habis itu baja, habis itu yang satu-satu saya yang kejar satu persatu. Itu akan meningkatkan tadi tax ratio dan
pertumbuhan industri domestik. Saya pernah datang ke ini, pameran atau fashion show busana Islam. Wah, bagus-bagus. Kagum bagus juga nih. Wah, kita bisa nguasain nih. Atau di sebelah saya ada yang nyeletuk, mas. Apa? Jangan silau dengan fashion show itu. Loh kenapa? 90% lebih busana Muslim, bisnis busana Islam kita, Muslim kita dikuasai barang-barang dari Cina. Loh, jadi itu apa? Ya, itu gaya-gayaan aja katanya. Jadi banyak barang selundupan ke sini yang katanya bea cukainya nggak benar kerjanya. Saya panggil orang bea cukai saya, lo nggak benar. Karena begitu Pak, di belakangnya ada backing, nanti ditelepon kami nggak bisa jalan, nggak bisa apa-apa. Ya udah, sekarang sikat aja. Kan Dirjen Bea Cukai saya bintang 3. Kecuali bintang 4 yang nyuruh, bintang 3 masih apa? Kalau bintang 4 kita lapor presiden. Kayak gitu. Jadi gini, dengan strategi seperti itu saya yakin pelan-pelan ekonomi akan tumbuh lebih cepat, tapi nggak langsung besok 8% ya. Tahun depan mungkin bisa mendekati 6% atau lebih, tahun depannya lebih cepat lagi, tahun depannya lebih cepat lagi. Jadi sudah bisa lihat tuh, tahun ke-5, 8 udah kelihatan lah kira-kira. Tapi gue dapat hadiah kan dari presiden sebelumnya. Kalau 8 dapat hadiah lagi kira-kira. Mestinya dapat lagi tuh. Apa mintanya? Minta apa Pak? Wah, jangan bawa ke politik, gue susah nanti. Kita mau ngomong ekonomi aja. Jadi gitu. Jadi saya susah juga tuh, gara-gara ada yang nulis segitu, udah banyak yang nyerang saya tuh dari partai politik. Padahal gue gak kepikiran sama sekali. Oke, gitu ya teman-teman semua. Optimisme yang kita ciptakan bukan tanpa ground atau bukan tanpa alasan. Kita sudah punya pengalaman yang cukup dan kita punya strategi yang pas untuk menciptakan laju pertumbuhan yang lebih cepat lagi. Jadi Anda siap-siap kaya bersama dengan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.